klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Kembali lagi di channel Arya Surya Official. Kali ini saya akan memberikan sahabat-sahabat semua sebuah materi langkah nyata menjadi magnet rezeki. Oke, untuk sahabat-sahabat mungkin banyak yang bertanya-tanya terkadang perihal audio terapi tentang magnet uang, tapi banyak yang bertanyanya sedikit agak nyeleneh dan keluar dari hukum-hukum tentang kekayaan. Oke, sebelum kita membahasnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa kita. Oke, di sini kita adalah pemenang dari 200 juta sel sperma. Tahun pertama kita lalui dengan kemenangan. Kehidupan selanjutnya yang menjadi masalah adalah sampai usia 18 tahun kita dimasuki 85.000 kata tidak dan jangan. Oke, sampai usia 18 tahun kita dimasuki 85.000 kata tidak dan jangan. Itu total selama 18 tahun kita dimasuki 85.000 kata tidak dan jangan. Dari orang tua kita, dari lingkungan, dari teman, dari sekolah gitu tentunya. Oke, kita besar di lingkungan orang yang harus bekerja keras mencari nafkah dengan upah rendah. Nah, kita harus sadari ini bahwa kita besar di lingkungan orang yang harus bekerja keras mencari nafkah dengan upah yang rendah. Sebenarnya kerja keras ini adalah doktrin Jepang ketika menjajah ke Indonesia, tapi ini terus berlanjut sampai masa sekarang. Nah, ini sebenarnya harus bekerja keras adalah propaganda Jepang kepada orang Indonesia dahulu. Oke, sebenarnya yang lebih cocok adalah bekerja cerdas. Oke, banyak orang yang bekerja keras tapi stuck di situ-situ saja seperti itu. Itu kita ngomong secara umum. Oke. Terus kita mendapat masukan-masukan yang salah tentang uang dan kekayaan, sahabat-sahabat. Kita sadari bahwa kita selalu mendapat masukan-masukan yang salah tentang uang. Oke, contoh di sini saya akan memberikan life map miskin dan kaya. Oke, sekarang kita bahas tentang life map miskin. Life map miskin itu seperti ini. Sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya begitu-begitu saja, atau sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun tapi tabungannya segitu-segitu saja. Nah, itu contoh bahasa-bahasa life map miskin yang tertanam di bawah sadar seseorang. Oke. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Oke. Contoh, saya butuh uang, saya ingin kaya. Oke. Itu 10%, sahabat-sahabat. Jadi ketika life map miskin ini mengatakan saya butuh uang dan saya ingin kaya, itu kata-kata itu di pikiran sadar hanya 10%. Sedangkan di bawah sadarnya, uang bukan segalanya. Nah, ini uang tidak dibawa mati. Uang menyebabkan bertengkar. Orang kaya itu pelit. Nah, contoh, orang kaya itu penindas. Cari uang itu sulit karena orang malah putus persaudaraan dan lain-lain. Nah, ini contoh life map miskin. Itu tertanam di bawah sadar seseorang 90%. Oke, jadi 10% di pikiran sadarnya dia butuh uang dan dia ingin kaya. Saya butuh uang dan saya ingin kaya, tapi di bawah sadarnya masih tertanam uang bukan segalanya, uang tidak dibawa mati, uang menyebabkan bertengkar. Orang kaya itu pelit, ataupun kadang kalau punya uang itu ada saja yang sakit bergantian di dalam keluarga. Nah, itu adalah hal-hal yang tertanam di pikiran bawah sadar kita, kata-kata yang sering tertanam di pikiran bawah sadar kita. Nah, itu jumlahnya justru 90%. Nah, kan ketika orang ingin memprogram kaya kepada dirinya, dia harus benar-benar optimis, harus benar-benar menanamkan kata-kata yang baik ke dalam dirinya. Nah, rubah dulu. Bawah sadar kita dirubah dulu dengan audio-audio terapi. Misal uang tidak
dibawa mati, uang bukan segalanya. Nah, itu dirubah dulu. Karena masih banyak orang yang salah program di pikiran bawah sadarnya itu ingin kaya. Akhirnya ketika mulai merintis usaha, dia bangkrut. Ketika dia mulai sukses, keluarganya ada yang sakit. Terus dia mulai bisnis di mana saja, itu pasti pada akhirnya bangkrut. Ataupun dia bisnis tapi sering ditipu. Ataupun ketika dia berbisnis dan memiliki banyak uang, misal ini, dia putus persaudaraan dengan orang lain. Ya karena program-program yang salah, life map miskin yang ada di pikiran bawah sadar orang tersebut. Jadi ya pokoknya segala sesuatu yang jelek-jelek tentang uang itu tertanam di bawah sadar orang itu total 90% gitu. Sedangkan ingin kayanya itu hanya 10%. Nah, itu sebabnya banyak orang yang bekerja terus tapi segitu-segitu aja, ataupun udah gajinya besar tapi tidak punya tabungan, dalam artian dari dulu segitu-segitu aja, nggak ada kemajuan. Nah, kemungkinan ada program yang salah di pikiran bawah sadarnya. Nah, contoh program yang salah, orang tersebut mempunyai keyakinan atau belief bahwa uang itu bukan segalanya, uang tidak dibawa mati dan lain-lain gitu. Nah, terkadang ini berasal dari lingkungan sekitar, dari sekolah, terus dari teman-teman kita, itu sangat berpengaruh gitu. Misal uang tidak dibawa mati itu kan kadang kita mendengarkannya ketika misal kayak kita yang muslim, kadang tidak sedikit juga di masjid yang mengatakan uang itu tidak dibawa mati dan lain-lain. Nah, itu jika itu tertanam, maka nanti bisnis apapun ya stuck di tempat ataupun segitu-segitu aja pendapatannya gitu. Karena itu menjadi keyakinan, apalagi sosok figur yang menyampaikan, sosok yang punya otoritas, yang setiap perkataannya mau salah ataupun benar akan dianggap hal yang benar. Nah, itulah pikiran kita. Oke, ada ketidaksinkronan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita. Oke, pikiran sadar butuh uang, tapi pikiran bawah sadar benci uang. Nah, yang selalu menang ya pikiran bawah sadar, karena dalam sehari kita dikuasai oleh 88% pikiran bawah sadar, sedangkan pikiran sadar kita hanya 12%. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke. Pikiran sadar itu dalam sehari hanya 12%, yaitu ketika analisis, terus ego, stres dan lain-lain. Terus dalam pikiran bawah sadar itu ada bersifat netral, sugestif, rileks dan lain-lain. Gelombang otak alfa dan theta itu termasuk pikiran bawah sadar ataupun ketika kita fokus, yang menyimpan berbagai pengalaman kita ya, mau yang baik ataupun buruk gitu. Oke. Nah, terbentuknya life map tadi, entah itu mau kaya atau miskin, itu filter ini terjadi ketika usia 13 tahun dan sempurna di usia 18 tahun. Oke. Data difilter dan didownload saat kita tertidur. Selama ada filter, data itu diserang untuk dilikuidasi. Jadi ketika kita umur 13 dan 18, nah itu kita kan sering diajarkan tentang bagaimana cara menggunakan uang oleh orang tua kita. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu ataupun orang tua semua, nah ketika anaknya di umur-umur 8 tahun lah, 8 tahun sampai 18 tahun itu ketika mendidik yang baik-baik saja gitu. Dalam artian ya uang, kamu hidup itu perlu uang, terus perlu bersyukur, perlu bahagia. Tapi di zaman ini kamu harus bisa bersaing dengan cerdas. Nah, ketika kamu bersaing dengan cerdas, kamu memiliki banyak uang dan kamu otomatis akan hidup bisa membantu fakir miskin, bisa membantu orang lain gitu. Nah, terkadang kan ada orang tua yang lah kamu mah anaknya orang gak punya gitu, hidup biasa-biasa saja gitu. Nah, justru hidup itu harus luar biasa, dan ketika Anda memiliki banyak uang, tentunya Anda bisa membantu fakir miskin gitu. Daripada Anda segitu-segitu saja, untuk membantu orang lain saja sulit, untuk membantu dirinya saja sulit, lebih baik kita mendoktrin atau memberikan pengetahuan kepada anak kita itu untuk memiliki mental kaya gitu. Jadi dengan kaya itu nanti kamu bisa memberi ke fakir miskin, bisa membantu panti asuhan, bisa membangun tempat ibadah. Itu justru akan lebih
membangun daripada misal kamu kalau banyak uang nanti kamu jadi sombong, kamu banyak uang nanti bikin kamu hilaf dan lain-lain. Terus ada lagi cewek nih biasanya. Cowok itu memang kalau banyak duitnya gitu. Kadang kalau udah banyak duit ninggalin, tapi kalau miskin gak punya uang baru deket ke kita. Nah itu contoh-contoh mental miskin yang ada dalam diri kita gitu. Nah cewek-cewek seperti itu berpotensi mendapatkan cowok-cowok miskin gitu, karena menganggap cowok-cowok kaya itu ataupun pria yang banyak uang itu akan bermain banyak cewek ataupun dalam artian liar gitu. Nah itu kemungkinan dia akan menarik orang-orang yang miskin ke dalam hidupnya, ataupun memang jika dia menarik orang kaya ya nanti ketika mulai banyak uang ya apa yang dia yakini terjadi. Misal suaminya itu ya menjadi ketika banyak uang menjadi nakal gitu, menggunakan uangnya untuk bermain cewek gitu. Nah ini pentingnya pikiran kita, pikiran bawah sadar kita untuk diinstal hal-hal yang baik. Nah bagaimana jika hal tersebut sudah lewat di masa lalu sedangkan kita sekarang sudah di umur dewasa? Ya sering-seringlah dengar audio terapi magnet uang, meningkatkan plafon rezeki, agar pikiran bawah sadar kita untuk menilai kekayaan dan uang itu berubah. Kadang ada sedikit orang yang menganggap orang kaya itu pelit, orang kaya itu sombong. Nah hal seperti itu yang membuat dia tidak maju-maju, dalam artian jangankan maju ya, terkadang untuk berubah sedikit saja kesulitan dalam hal ekonomi ya, karena di pikiran bawah sadarnya itu tertanam life map miskin tadi itu. Oke, sekarang kita akan bahas kekuatan alam bawah sadar dalam hal kekayaan. Oke, kekuatan bawah sadar itu dalam hal kekayaan itu bekerja 88%. Jadi ya termasuk doa, termasuk spiritual, termasuk keberuntungan, itu semuanya ada di pikiran bawah sadar. Ketika kita menanamkan kata-kata yang baik, tentu itu akan menjadi gerak tubuh kita secara otomatis, dan alam semesta ini akan meresponnya juga dengan baik gitu. Kayak kekuatan alam bawah sadar bisa digunakan untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan, kesuksesan, pasangan jiwa, pekerjaan impian, misal kemakmuran, penyembuhan dan pencegahan penyakit, menghilangkan ketakutan, fobia, dan masih banyak lagi. Nah, yang kali ini kita hanya bahas tentang kekayaan atau magnet rezeki. Oke, Mas, bukankah itu semua kaya, miskin, dan lain-lain itu atas izin Tuhan dan semua kita meminta kepada Tuhan? Nah, maksud di sini adalah kita memantaskan diri dan melayakkan diri kita untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya. Kaya pun sebenarnya relatif untuk setiap orang, tapi kali ini kita bahas kaya akan uang gitu. Nah, oke, ya tentu kekuatan alam bawah sadar kita ya termasuk doa-doa kita juga termasuk. Misal, ya Allah aku pantas dan layak untuk sukses, ya Allah aku pantas dan layak untuk memiliki pasangan yang makmur, yang baik gitu. Nah, ketika Anda di bawah sadar memiliki mental, wah semua cowok sama saja kalau punya duit itu kadang main-main cewek. Nah, sedangkan di doanya dia, ya Allah saya ingin punya cowok yang baik gitu. Nah, sedangkan di bawah sadar dia itu masih tertanam semua cowok itu sama gitu. Nah, makanya mungkin maksud sama itu mungkin termasuk bapaknya gitu kan. Ataupun dia melihat dari ataupun lahir dari keluarga yang broken home gitu. Jadi melihat bapaknya punya banyak duit itu main cewek. Nah akhirnya dia ketakutan nanti suaminya seperti bapaknya. Nah ini berpotensi menarik cowok yang sama dengan bapaknya. Oke, alam bawah sadar itu tidak rasional sahabat-sahabat. Makanya terkadang orang-orang yang cemas, ketakutan itu dirasionalkan, dilogikakan, tidak masuk. Misal takut keluar rumah itu kan tidak rasional, padahal dia tahu ini aneh sekali gitu. Masa takut keluar rumah kan aneh gitu. Terkadang orang ada saja yang bingung seperti itu. Oke, alam bawah sadar Anda adalah pikiran yang non logika, non rasional. Dia akan mempercayai apapun, entah itu masuk akal ataupun tidak. Nah di sini.
Dia tidak akan pernah mempertanyakan atau menganalisa apapun yang Anda katakan padanya. Jadi, saat Anda menggunakan alam bawah sadar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, tentukan pandangan Anda setinggi mungkin gitu. Jangan berpikir bahwa apa yang Anda afirmasikan tidak masuk akal. Jadi, misal Anda mengafirmasikan tahun depan penghasilan saya 10 juta per bulan, nah gitu. Terus dikatakan itu. Nah, terus pikiran sadar Anda kadang mengganggu. 10 juta dari mana, sekarang saja kamu penghasilan baru 2 juta. Nah, itu pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadar tetap menerima. Ya, saya bisa mendapat uang 10 juta per bulan tahun depan gitu. Nah, itu kerja pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Ya dengan audio terapi, dengan Anda merenung, dengan Anda melamun, misal sambil berkata, aku mudah untuk mendapatkan uang sebulan 10 juta di tahun depan. Nah, seperti itu cara menanamkannya. Nah, pikiran sadar Anda kan bekerja hanya 12% di pikiran Anda. Jadi, dari mana uang 10 juta per bulan, sekarang saja kamu masih bergaji 2 juta. Nah, itu kan hanya pikiran sadar Anda yang 12%, tapi pikiran bawah sadar Anda itu termasuk ketuhanan di situ, 88% di pikiran Anda, keyakinan, optimisme dan lain-lain. Nah, makanya untuk ditanamkannya Anda butuh misal dengar audio terapi, ada di channel YouTube saya, di sini juga ada, bisa didengarkan. Oke. Tingkatkan level kepantasan kita, misal 5 bulan. Oh, level kepantasan saya sekarang sebulan kira-kira bergaji 5 juta itu sudah pantas. Tapi saya yakin tahun depan saya sudah pantas untuk memiliki gaji ataupun omset 10 juta atau penghasilan 10 juta. Seperti itu. Nah, ini nanti ada saja jalannya. Mungkin tiba-tiba Anda dipecat, Anda menganggap ini musibah. Belum tentu. Terkadang Anda dipecat karena afirmasi Anda di pikiran. Bulan depan saya dapat 10 juta, sedangkan sekarang gaji Anda 2 juta dan Anda dipecat dari kerjaan Anda. Kadang banyak orang yang putus asa. Padahal saya sedang afirmasikan atau menginstal di pikiran bawah sadar itu, saya punya penghasilan 10 juta, sekarang malah kerja saja dipecat. Nah, mungkin Anda bekerja di situ tidak akan membuat Anda kaya, dalam artian ya akhirnya Tuhan pun di situ udahlah, keluarin aja anak ini gitu, lewat bosnya gitu. Nah, akhirnya dia dikeluarkan. Nah, ketika dia keluar, dia pikirannya bermain, dalam artian pikirannya terus bermain setiap harinya, terus berpikir bagaimana saya ini mendapat penghasilan gitu. Nah, itu ciri-ciri. Akhirnya dia berdagang. Nah, dari berdagang itu dia akhirnya tahun depan berpenghasilan 10 juta. Nah, itu disebut dengan hikmah dari bisa saja disebut musibah. Kadang orang dipecat itu menganggap itu musibah, padahal mungkin saja itu Tuhan mentakdirkan Anda untuk menjadi pengusaha gitu. Jadi memang dikeluarkan dari situ untuk jadi pengusaha. Cuma kadang orang ada yang menganggap itu bencana dan lain-lain. Nah, itu sih tergantung kadar kedewasaan setiap orang. Makanya setiap kejadian buruk selalu disyukuri, karena siapa tahu itu ada hikmah di balik itu gitu. Oke. Beranikan diri minta peningkatan penghasilan 10 kali lipat atau lebih. Misal sekarang saya 2 juta sebulan, misal saya pantas tahun depan atau bulan depan memiliki penghasilan 10 kali lipat. Oke, tapi menurut saya jangan terlalu muluk-muluk dulu. Misal Anda 2 juta, Anda naikkan dulu ke 3 juta atau ke 4 juta. Anda jangan langsung minta 10 kali lipat atau lebih, nanti malah justru akan menjadi mental block. Nah, berdoa dulu tahun depan. Nah, mungkin 10 kali lipat bisa. Nanti setiap bulan Anda pasti mendapat progres peningkatan gitu. Akhirnya tahun depan Anda sudah berpenghasilan 10 kali lipat atau lebih. Jadi sekarang penghasilan 2 juta, pengen seminggu lagi saya harus dapat 10 kali lipat. Nah, itu akan jadi mental block nanti di pikiran Anda, karena mustahil juga. Memang sih tidak ada yang mustahil, tapi itu nanti ketika tidak goal Anda malah menjadi mental block. Ketika tidak tercapai malah nanti akan menjadi mental block di pikiran Anda gitu. Akhirnya Anda tidak mempercayai hal ini, padahal ini adalah hal-hal yang memang digunakan kebanyakan orang-orang sukses, ataupun Anda bisa lakukan survei lah. Oke, cara meningkatkan level kepantasan: berusaha sendiri.
Contoh, ketika kita berusaha sendiri, nilai kepantasan hanya bisa naik 20% sampai 30% dari penghasilan sekarang. Misal otodidak lah. Contoh, kadang banyak orang otodidak. Nah, dibantu pihak lain, nilai kepantasan naik sesuai nilai kepantasan pihak yang membantu. Misal yang membantu Anda, mentor Anda itu penghasilannya sebulan 60 juta ataupun 100 juta. Nah, itu Anda akan tertular gitu oleh orang-orang yang membantu Anda. Tapi ketika Anda berusaha sendiri, mungkin naik 20% sampai 30%. Oke, jika dibantu pihak lain, ya tergantung kadar orang yang membantu mentornya. Kalau mentornya masih belum sukses mentorin Anda, nah kemungkinan Anda terpancing pola pikirnya, ya akhirnya sukses bisa jadi. Ataupun malah justru Anda kebawa oleh mentor Anda gitu. Jadi turun nilai kepantasannya gitu. Jadi pilihlah mentor yang memang benar-benar sukses gitu dan sudah memiliki pengalaman. Oke, cara meningkatkan level kepantasan yaitu biasanya merubah pola pikir yang ada di bawah sadar kita, terus diinstal ulang. Jadi tadinya uang tidak bisa dibawa mati, itu dirubah nilainya di pikiran bawah sadar kita. Ya, termasuk di sini doa juga harus dirubah, bahasa-bahasanya, kata-katanya kepada Allah, kepada Tuhan, berdoanya dirubah gitu. Karena banyak kadang doa-doa juga yang salah gitu. Oke. Dan saya sudah menggunakan keilmuan ini dari 2012, dan di saat itu memang saya tidak dalam artian kehilangan motor, kehilangan laptop. Di saat saya masih kuliah itu rasanya waduh, putus asa dan lain-lain. Dan akhirnya saya menerapkan ilmu ini gitu. Akhirnya saya misal, saya harus mengganti motor yang hilang, saya pasti bisa beli motor. Nah, setahun kemudian saya bisa beli motor. Di saat itu saya menginginkan motor dari Yamaha, itu R15, karena dulu masih baru keluar. Nah, akhirnya kebeli motor R15 itu. Setahun berikutnya saya ingin beli mobil, apa bisa ya buat beli mobil sendiri? Akhirnya bisa. Ya bagaimanapun caranya, terlepas itu dari berhutang atau tidak gitu. Nah, kalaupun berhutang, cicilannya pun dipermudah gitu. Ketika kita memang sudah terinstall pikiran-pikiran seperti ini, malah terkadang untuk cicilan ya adalah dan mudah untuk, ya intinya adalah mudah gitu. Tiba-tiba penghasilan kita bertambah sebulan menjadi 15 juta gitu kan. Untuk setoran sekelas 3 juta 4 juta itu pasti mudah, karena sebulan kita kan dapatnya juga luar biasa seperti itu. Sambil ngopi sahabat-sahabat. Oke. Dan selanjutnya karir saya naik melejit. Dari situ saya mulai berbisnis di berbagai mencoba-coba bisnis di makanan, terus di training juga kan, terus dan banyak lagi lah di properti gitu. Akhirnya sekarang saya ketika berpikir 8 tahun ke belakang, ya sejak 2012, 7 tahun atau 6 tahun ke belakang, sekarang saya ketika melihat diri saya, dulu kalau dipikir-pikir saya tidak terbayang bakal hidup seperti ini gitu. Ya ternyata apa yang saya dapatkan sekarang adalah penginstalan di masa lalu gitu. Ternyata saya sekarang seperti ini karena saya sejak dulu sudah menerapkan mental orang kaya gitu. Walaupun di saat itu saya sempat berpikir, tapi dari mana ya gitu. Sekarang saja saya masih kuliah, kemana-mana jalan. Mungkin buat sahabat-sahabat semua, teman kuliah saya dulu di Tasikmalaya, jika mengetahui video ini silahkan komen gimana kehidupan saya dulu. Kurus, banyak minum minuman keras kan. Jadi sekarang jadi lucu, minum minuman keras dulu saya itu. Nah akhirnya sekarang bisa berhenti dan gitu, bangkit kita dari keterpurukan itu. Dan sekarang ya minimal penghasilan saya dalam sebulan itu bisa dikatakan puluhan juta gitu. Ya itu puluhan juta ya sahabat-sahabat. Jadi bukan 5-6 tapi puluhan juta penghasilan saya sebulan. Ya itu karena saya menerapkan ini gitu, gitu. Nah banyak orang yang terkadang sudah berkumpul dengan orang-orang yang memiliki mental kaya, tapi
sejenak berjeda. Nah, itu kan tadi nilai kepantasannya paling naik ya 20-30% saja. Berbeda ketika saling sharing, itu nilai kepantasannya naiknya ya sesuai dengan nilai kepantasan yang membantu ya. Termasuk walaupun bisnisnya berbeda pun kan membantu gitu. Terkadang ada orang yang jeda dan menghilang gitu, bilangnya mau fokus dulu gitu. Padahal dalam kesendirian itu dia jika fokus terus itu malah jadi akan melekat dengan hal tersebut gitu. Maju enggak, mundur enggak kan. Oke. Terus pasrah. Bagaimana cara proses terwujudnya permintaan kita? Oke, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, urusan Allah. Atau urusan semesta lah. Nah, di situ. Jadi Anda hanya meminta, sedangkan proses dan terwujudnya itu ya urusan semesta gitu. Semesta kadang ada semeskung, semesta mendukung, itu urusan Tuhan. Misal jika Anda seorang petani, tugas Anda hanya menancapkan batang singkong, sedangkan pertumbuhan adalah urusan Tuhan dan semesta dengan cuaca-cuacanya, dengan curah hujannya, dengan panasnya dan lain-lain. Jadi Anda cukup menanamkan kepikiran bawah sadar Anda, nanti lama-kelamaan Anda terangsang gitu. Mas Arya, saya habis di hipnoterapi Mas Arya magnet rezeki, kok malah jadi malas bekerja sih Mas, misal. Sekarang saya jadi nggak suka bisnis saya sendiri. Oh, berarti itu bukan passion Anda gitu. Jangan menyalahkan hipnoterapinya, hipnoterapi umum gitu. Bahasa-bahasa mungkin selama ini Anda bekerja di situ atau berbisnis di situ tidak dengan hati. Akhirnya ketika Anda disadarkan, dirubah nilainya, oh iya dari sini saya tidak akan maju. Nah, akhirnya Anda tiba-tiba jadi malas gitu. Nah, itulah hebatnya pikiran bawah sadar. Imajinasi itu sangat luar biasa. Visualisasi, afirmasi dan lain-lain. Oke, kita hanya bisa berusaha dan berdoa, sisanya Tuhanlah yang menentukan hasilnya nanti. Aku bukan menyerah, aku hanya berserah diri pada kehendak Tuhan. Oke, sahabat, di materi berikutnya tentang magnet uang. Mungkin sahabat-sahabat yang belum dengarkan audio terapinya, dengarkan yang meningkatkan plafon rezeki. Saya Arya Surya, salam sukses untuk sahabat semua. Sehat selalu dan salam bangkit dan sukses.